Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Rizkia Zalfa dari SMA Negeri 1 Kejayan. Saat ini saya akan menampilkan sebuah monolog dengan judul Yang Dulu Kini Ingin Kembali dalam sebuah ajang Jawa Pos SMA Award 2021. Belajar lagi. Sekolah dari Senin sampai ke Sabtu, dari pagi sampai ke sore, dengan banyak mata pelajaran. Belum lagi tugas-tugas yang nantinya ada bonus oleh-oleh di rumah. Lalu ujian, mulai dari ujian tengah semester, ujian akhir semester. Memusingkan. Kenapa Tondo? Kok marah-marah begitu? Capek Bu, belajar terus dan terus belajar. Namanya juga manusia loh. Belajar bukan hanya keharusan, tapi juga kebutuhan. Zaman sekarang ini ya, ngeri. Kalau tidak punya pegangan, gampang tersesat. Lama-lama jadi mumet, matiar semuanya. Kalau begini terus, biar sajalah libur 1 tahun. Menenangkan diri, tidak belajar. Sehari-hari hanya main-main saja. Pasti sangat menyenangkan. Dua warga negara Indonesia terpapar positif virus COVID-19. Dua orang tersebut positif COVID-19 setelah bertemu dengan sahabatnya, warga negara Jepang, yang juga terindikasi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memberhentikan sementara semua bidang, baik bidang pemerintahan, ekonomi, bahkan pendidikan. Semua dilakukan dari rumah selama 2 minggu. Seperti mendapat kejutan di siang bolong mendengar berita bahwa sekolah akan libur selama 2 minggu, ada rasa sedikit senang dalam hati. Seolah-olah doa libur 1 tahun diijabah oleh Tuhan meskipun hanya 2 minggu. 2 minggu itu akan aku buat main sepuas-puasnya. Tapi ini adalah awal dari kesengsaraan. Virus COVID-19 mulai menyebar, perlahan tapi pasti banyak yang mulai terpapar. Gejala dari ringan hingga berat. Kasus kematian yang terus melonjak hingga menyayat hati banyak orang. Masker, hand sanitizer, semua peraturan dan tetek bengeknya wajib ditaati. Dulu lantahnya semua bidang, apalagi perekonomian, seakan mencekik semua kalangan. Yang kaya kini merasakan penderitaan, yang miskin semakin menderita. Jangankan bertahan 1 tahun, 1 bulan, 1 hari saja, mereka kadang tak sanggup untuk menahannya. Pengangguran merajalela. Semua orang memikirkan bagaimana esok akan mengisi perutnya yang kosong. Semakin hari, semakin bertambah pula kasus pasien positif COVID-19. Semuanya menjadi tak karuan, berantakan, tak terkendali. Belum lagi orang-orang bodoh yang tak taat dengan aturan, yang tak peduli dengan mereka yang terkena virus, yang menganggap mereka hanyalah benalu yang tak perlu diperhatikan, yang tak peduli
apa, Jeng? Mari, komplek sebelah itu loh, Jeng. Katanya kena corona loh, Jeng. Ih, apa iya, Jeng? Iya, Jeng. Ih, kamu ngeri. Harus hati-hati nih, Jeng. Takut mutiara. Mana kata peduli? Mana kata peduli? Yang katanya warga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kerjasama, dan ramah tamah. Melihat tetangganya yang berisolasi saja, mereka kadang tak mau untuk melihatnya. Seakan-akan terkena virus adalah suatu hal yang sangat menjijikkan. Semua bidang kini sudah lumpuh. Bahkan hati manusia pun kini diuji dan dilihatkan siapa yang benar-benar peduli atau hanya pura-pura peduli. Pembatasan wilayah menjadi sahabat paling dekat dengan masyarakat. Semua protokol kesehatan wajib ditaati tanpa adanya sedikit pun pengampunan. Mari kita pilih satu hal ini. Ya, dunia pendidikan. Yang awalnya hanya 2 minggu, lalu ditambah 2 minggu, 2 minggu lagi 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, dan sekarang sudah hampir 2 tahun. Semuanya dilakukan dari rumah. Belajar daring namanya. Tak ada lagi jeritan bahagia, usaha memanjat pagar sekolah. Kini semua menjadi senyap. Dan teknologi menjadi peran paling penting dalam semua aktivitas masyarakat. Kok iya ya? Aku jadi kangen loh sama sekolah. Sama, aku juga. Itu ya, kangen sama Bu Sati yang lucu, Bu Mirna yang cantik, Pak Sugi, dan Pak Sugi yang sukanya bersiswa rambut panjang itu loh. Salahmu loh ya, ngapain juga minta libur 1 tahun? Kan nambah dari 2 tahun. Kali ini saya percaya bahwa sekolah adalah segalanya. Belajar dengan guru, teman-teman, tertawa saat ada teman dihukum, adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Namun kini semua itu menjadi kenangan. Tak bisa kita mengulang lagi itu semua. Yang katanya sekolah banyak beban, kini semua terpatahkan. Tak ada tandingannya sekolah tatap muka. Benar Bu apa yang Ibu katakan. Manusia butuh belajar. Pandemi ini sudah mengubah pola pikirku. Masa depan perlu pegangan ilmu. Virus ini saja bisa kita ketahui dari kita belajar. Benar kan, Dok? Sebenarnya bukan itu saja, Dok. Belajar juga mengajarkan kita bagaimana memanusiakan manusia, memperdulikan yang susah, dan saling peduli. Pandemi ini sudah banyak menguras tenaga, pikiran, bahkan mental manusia. Perubahan yang mendadak membuat semuanya menjadi tak karuan. Seakan rindu masa lalu, ingin kembali, tapi keadaan tak merestui. Berpegangan tangan saja untuk saling menguatkan sekarang sukar dilakukan. Berpegangan dengan hati, saling peduli adalah jawabannya.